sini nanti kita akan belajar tentang matematika. Tentang apa di matematika ini ya? Marilah kita awali pembelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu adik-adik. Semoga nanti dalam pembelajaran kita diberi kekuatan sehingga dapat mudah dalam belajar serta ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dengan sikap sempurna adik-adik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik adik-adik, langsung saja ya pembelajaran hari ini. Nanti kita akan belajar bilangan bulan. Apa adik-adik? Bilangan bulan. Nah, dalam pembelajaran bilangan bulan ini ada 5 tujuan pembelajarannya adik-adik. Yang pertama apa? Adik-adik harus bisa membaca dan menulis lambang bilangan bulan. Terus, tujuan yang kedua adalah adik-adik harus tahu letak bilangan bulan itu dalam garis bilangan. Terus, tujuan pembelajaran yang ketiga adalah menentukan bilangan bulan di antara dua bilangan. Tujuan yang keempat adalah mengurutkan dan membandingkan bilangan bulan. Terus, tujuan pembelajaran yang terakhir atau tujuan pembelajaran yang kelima adalah adik-adik harus bisa operasi hitung bilangan bulan. Dari 5 tujuan pembelajaran tadi yang kakak sebutkan, harapannya nanti adik-adik setelah pembelajaran itu selesai, adik-adik bisa menguasai itu semuanya ya. Adik-adik tahu tidak apa yang dimaksud dengan bilangan bulan? Ya, pintar. Bilangan bulan adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan negatif. Bilangan cacah sendiri apa adik-adik? Nah, bilangan cacah itu dimulai dari angka 0. Jadi 0, 1, 2, 3, seterusnya. Itu adalah bilangan cacah. Terus, bilangan negatif bagaimana adik-adik? Ya, pintar. Jadi kalau bilangan negatif itu terdiri dari bilangan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Adik-adik mengetahui pengertian dari bilangan bulan. Yuk, mari kita pelajari tujuan satu persatu adik-adik. Ingat tadi tujuan yang pertama apa adik-adik? Ya, betul, pintar adik-adik. Yaitu membaca dan menulis lambang bilangan bulan. Adik-adik bisa perhatikan di layar berikut ini. Misal di sini ada angka 16. Dibaca bagaimana adik-adik? 16. Lagi adik-adik, angka ini dibaca bagaimana adik-adik? Iya, betul, 97. Sedangkan kalau angka berikut ini adik-adik dibaca bagaimana? Ya, pintar adik-adik, dibaca negatif 14. Nah, mudah bukan adik-adik tadi membaca lambang bilangan bulan. Terus sekarang kita lanjutkan tentang menulis lambang bilangan bulan. Perhatikan adik-adik. Nah, di sini di layar kalian tertulis bagaimana? 122. Lambang bilangannya bagaimana adik-adik? Ya, betul ya. Jadi terdiri dari 122. Berikutnya adik-adik, 61. Ditulis bagaimana lambang bilangannya adik-adik? Ya, betul, 61. Terus berikutnya adik-adik, negatif 75. Ditulis bagaimana adik-adik lambang bilangannya? Ya, pintar, negatif 75. Mudah bukan adik-adik? Membaca dan menulis lambang bilangan bulan. Cukup mudah kan? Nah, silahkan nanti adik-adik dipelajari ya di rumah. Kakak lanjutkan sekarang. Nah, sekarang kita akan belajar tentang
letak lambang bilangan bulat pada garis bilangan. Pasti penasaran ya adik-adik ya? Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini ya adik-adik ya. Perhatikan baik-baik. Nah, adik-adik, di tujuan pembelajaran letak lambang bilangan bulat pada garis bilangan. Nanti sebelum ke materi yang lebih dalam, kita mengenal tentang garis bilangan dulu ya adik-adik ya. Nah, garis bilangan itu bentuknya seperti ini adik-adik. Gambarnya adalah sebuah garis. Awal mulanya adalah sebuah garis. Nah, terus di dalam garis bilangan ini nanti terdiri dari bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Yang di tengah-tengah nanti adalah bilangan 0. Baik adik-adik, untuk lebih jelasnya adik-adik perhatikan videonya ya. Nah, di sini adik-adik, nah bilangan 0 itu letaknya adalah di tengah sebagai sentralnya. Terus di sebelah kanan bilangan 0 itu nanti kumpulan dari bilangan bulat positif. Sebelah kiri bilangan 0 nanti adalah kumpulan bilangan bulat negatif. Nah, adik-adik sudah ada gambaran belum? Atau masih bingung? Kalau masih bingung adik-adik perhatikan lagi ya untuk lebih jelasnya. Ya. Yang pertama, kakak akan menulis bilangan tengahnya dulu adik-adik, yaitu adalah bilangan 0. Nah, bilangan 0 adik-adik. Bilangan 0 tadi termasuk bilangan apa adik-adik? Ya, betul ya, bilangan cacah. Nah, terus di sebelah kanan bilangan 0 itu adalah bilangan apa adik-adik? Bilangan bulat positif, yaitu terdiri dari bilangan berapa saja? Yuk, ada yang tahu? Ya, benar ya. Terdiri dari bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Sebenarnya adik-adik kalau mau diteruskan boleh saja, tapi tempat kakak nggak cukup di sini. Ya udah kakak tulis sampai 10 aja ya. Nah, jadi bilangan bulat positif itu terdiri dari bilangan 1 sampai 10. Kalau di tempat kakak di sini ya. Adik-adik nanti bisa mencari sendiri bilangan positifnya, bisa 11, 12, 13 dan seterusnya. Terus bilangan bulat negatif itu terletak di sebelah kiri bilangan 0 adik-adik. Nah, bilangan bulat negatif itu terdiri dari bilangan berapa aja? Ya, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, dan yang terakhir negatif 10. Jadi bilangan bulat negatif kalau di layarnya kakak di sini kumpulan dari negatif 1 sampai negatif 10. Tetapi tidak hanya itulah adik-adik ya. Bisa nanti negatif 11, 12, negatif 13, negatif 14, dan seterusnya. Nah, itu tadi tentang bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatifnya, tentang garis bilangannya. Udah paham belum? Pasti sudah ya, pintar kok ya. Nah, adik-adik, sekarang kita ayo mencoba ya menentukan letak bilangan bulat di garis bilangan. Sekarang ada bilangan 5. Yuk, adik-adik, gimana caranya? Adik-adik di rumah juga membuat garis bilangannya tadi ya. Nah, sama seperti kakak, yuk ikuti kakak yuk. Nah, di sini kakak membuat garis bilangan adik-adik. Seperti tadi, seperti yang kakak buat tadi. Nah, di sini adalah bilangan 5 yang akan dituju.
Nah, pertama adalah, nah ini adik-adik, ada anak sekolah ya. Ini ada anak sekolah, anggap aja itu ada adik. Adik-adik berada di bilangan 0 sekarang. Nah, terus sekarang ke bilangan 5. Ingat adik-adik, 5 itu positif apa negatif? Ya, benar, positif. Kalau positif, berarti nanti kita jalannya ke kanan apa ke kiri adik-adik? Ya, pintar, ke kanan. Kita coba ya adik-adik ya. Nah, kita jalankan ini. Ya, ke kanan ya. Tadi berapa langkah adik-adik? 5 langkah. Kita coba adik-adik. Ya. Nah, ke kanan. Ini arahnya adalah ke kanan. Kita coba adik-adik ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita sudah sampai adik-adik. Adik, aku bisa. Bagus adik-adik. Nah, di sini ya. Jadi letak bilangan 5. Kita coba lagi adik-adik ya. Ya. Sekarang adalah bilangan bulat 7. Sama adik-adik. Langkah pertama adik-adik harus membuat garis bilangan. Terus adik-adik boleh kok meletakkan apapun di angka 0 atau mungkin di bilangan 0. Boleh boneka, boleh batu, atau apa saja untuk mempermudah adik-adik dalam belajar ya. Nah, sekarang ingat adik-adik, bilangan 7 itu positif apa negatif? Ya, positif. Berarti kalau positif arahnya kemana adik-adik? Betul, arahnya ke kanan. Berarti nanti si anak sekolah ini akan menghadap kemana adik-adik? Iya, betul, menghadap ke kanan. Ya, nah menghadap ke kanan adik-adik. Terus maju berapa langkah adik-adik? Maju 7 langkah. Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sampai di bilangan 7. Ya, hore, aku bisa lagi. Ya, seperti itu adik-adik. Nah, sekarang ke negatif 3 adik-adik. Bagaimana caranya? Kakak yakin adik-adik sudah bisa kok. Tadi langkah pertama kita buat apa adik-adik? Ya, garis bilangan. Setelah itu, kita letakkan anak sekolah di bilangan berapa adik-adik? Bilangan 0. Nah, sini. Kita lihat negatif. Tadi, kalau bilangan bulat negatif, letaknya di kanan apa di kiri angka 0? Ya, benar ya, di kiri angka 0. Nah, di kiri adik-adik seperti itu. Berarti, anak sekolah ini nanti menghadap kemana adik-adik? Ya, menghadap ke kiri ya. Nah, menghadap ke kiri. Kita jalan berapa langkah adik-adik? Jalan 3 langkah ke arah negatif ya. Kita coba. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nah, di sini adik. Nah, bisa lagi kan? Di situ. Terus, nah, negatif 6 adik-adik. Sekarang adik-adik sambil mencoba di rumah ya. Bagaimana atau di mana letak negatif 6 tersebut? Langkah pertama sama adik-adik, kita buat garis bilangan. Kalau sudah membuat garis bilangan, letakkan benda atau mungkin apapun. Kalau kakak di sini adalah anak sekolah ya, di bilangan 0. Negatif itu tadi di sebelah kanan apa kiri? Ya, sebelah kiri 0. Berarti nanti anak sekolah ini adalah menghadap ke kiri adik-adik. Kalau sudah menghadap ke kiri berapa langkah? Ke depan 6 langkah. Kita coba adik-adik. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif
Oh, 6. Oh iya betul ya, negatif 6 ya adik-adik ya. Nah oke, aku bisa lagi ya adik-adik ya. Jadi seperti itu adik-adik. Untuk tahu adik-adik letak bilangan bulat di garis bilangan. Cukup mudah bukan? Sekarang kita lanjutkan ya adik-adik ya ke tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu adalah menentukan bilangan bulat di antara dua bilangan bulat. Yuk, adik-adik perhatikan ya video berikut ini. Ya, baik adik-adik. Sekarang kita ke menentukan bilangan bulat di antara dua bilangan bulat. Yuk, bagaimana adik-adik caranya? Perhatikan kakak di sini ya. Yang pertama sama adik-adik, kita buat garis bilangan seperti ini. Terus kita lihat ya adik-adik. Bilangan yang pertama adalah bilangan 1 dan yang kedua bilangan 7. Nah, sekarang kita letakkan anak sekolah di bilangan 1. Dan anak sekolah lagi di bilangan 7. Terus bilangan di antara bilangan 1 dan 7 ada bilangan berapa saja adik-adik? Bilangan 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi bilangan di antara 1 dan 7 itu adalah bilangan 2, 3, 4, 5, 6. Kita coba lagi ya. Nah, kita coba lagi. Bilangan di antara negatif 4 dan 2. Langkah pertama sama adik-adik. Kita coba membuat garis bilangan. Terus kita letakkan anak sekolah di bilangan berapa adik-adik? Ya, bilangan negatif 4. Terus anak sekolah yang kedua di bilangan berapa adik-adik? Bilangan 2. Nah, terus bilangan mana saja di antara bilangan negatif 4 dan negatif 2? Ya, di tengah-tengah ya adik-adik ya. Karena di antara. Berarti di antara itu di tengah-tengah. Antara negatif 4 dan 2. Bilangan berapa saja? Ya, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1. Hore, aku bisa. Pinter adik-adik ya. Nah, cukup mudah kan adik-adik mencari letak bilangan bulat di antara dua bilangan bulat. Nah, sekarang adik-adik kita ke tujuan pembelajaran berikutnya, yaitu adalah mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Sebelum kita mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat, adik harus tahu dulu. Nah, di sini adik-adik, apa sih kak yang di sini yang harus diketahui? Jadi adik-adik dalam garis bilangan di sini semakin ke kanan ya. Kalau kita lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kira-kira adik-adik dapat menyimpulkan apa di sini? Tadi dari bilangan 0 terus ke kanan sampai ke 10. Ya, betul adik-adik. Jadi, pada garis bilangan, nilai bilangan bulat semakin ke kanan itu adalah semakin besar. Ya, semakin ke kanan semakin besar. Perhatikan lagi. Nah, sekarang kalau ke arah kiri adik-adik. Nah, ke arah kiri. Kira-kira bagaimana adik-adik? Perhatikan di sini ya. Nah, perhatikan anak sekolah jalan di ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10 adik-adik. Ya, bagaimana? Lebih besar juga? Atau mungkin ada yang lain adik-adik? Ya, benar ya adik-adik. Kalau semakin ke kiri, negatifnya itu adalah semakin kecil. Jadi, pada garis bilangan, semakin ke kiri, nilai bilangan bulat semakin kecil adik-adik. Walaupun mungkin kalau kita lihat angkanya besar ya adik-adik ya,
tetapi nilai bilangannya kecil. Itu adik-adik. Yang dilihat jangan angkanya adik-adik ya, tapi nilai bilangannya. Kalau angkanya kelihatan besar, 10. Tetapi nilai bilangannya adalah negatif 10. Semakin kecil adik-adik. Nah, sekarang adik-adik, kita coba yuk mengurutkan bilangan. Di sini adik-adik ada keranjang dari A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ada berapa keranjang adik-adik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 keranjang adik-adik. Dan di dalam keranjang sudah ada apelnya adik. Di keranjang A ada apel, ada bilangan 10. Keranjang C 14, keranjang F 20, keranjang H 24. Yuk adik-adik, sekarang bantu kakak ya. Di sini untuk mengisi keranjang B, D, E, G, I dengan apel yang sudah ada angkanya di sini. Sekarang adik-adik lihat A10, B0, C14. Kira-kira keranjang B ini nanti kita isi apel nomor berapa ya? 10, 14. Berarti selisihnya berapa adik-adik? Selisihnya 4. 4 dibagi 2. Hasilnya 2. Berarti 10 ditambah 2. Berapa adik-adik? Ya, betul. Berarti di keranjang B itu apel bernomor 12. Oke, pinter adik-adik. Nah, sekarang adik-adik lihat dari 10 ke 12 itu berapa? Langkah berapa adik-adik? 2 kan? 12 ke 14 berarti langkah berapa? Langkah 2 juga. Berarti 14 ke keranjang D berarti langkah berapa adik-adik? Langkah 2. Berarti 14 tambah 2, 16. Berarti kita petik apel 16. Nah, karena di depannya tadi langkah 2, berarti di sini juga langkah 2 lagi adik-adik. Maksudnya langkah 2 itu adalah ditambah 2 adik-adik. Berarti 16 kita tambahkan 2. Berapa? 18. Berarti kita petik apel 18. Nah, 18 tambahkan 2, 20 udah di keranjang F. Nah, sekarang 20 di keranjang F ke G. Berarti langkah 2 lagi, ditambahkan 2 lagi. Berarti kita petik apel nomor berapa adik-adik? Ya, betul. Apel nomor 22. Nah, kita petik apel nomor 22 di keranjang G. Dan di depannya ada apel nomor 24, keranjang H. Berarti di situ langkah 2 lagi. Berarti otomatis dari keranjang H ke keranjang I juga langkah 2 adik-adik. Nanti 24 langkah 2 atau mungkin 24 ditambah 2 berapa adik-adik? Ya, betul, 26. Nah, itu adik. Sudah bisa kan sekarang adik-adik? Cara mengurutkan bilangannya cukup mudah ya. Kita lanjut lagi adik-adik ya. Nah, sekarang di sini adik-adik bantu ini Pak polisinya. Pak polisi apa Pak Dinas Perhubungan ya? Oh, Dinas Perhubungan adik-adik ternyata. Nah, di sini adik-adik ada parkiran. Dan terus ada mobil. Sudah ada 2 mobil yang terparkir di sini tadi. Di parkir B dan parkir D. Adik-adik tinggal mengisi parkir A, C, E, F, G. Nah, kita mulai adik-adik. Kita lihat urutannya adik-adik ya. Sekarang kita coba dari parkir yang G dulu adik-adik. Parkir G. Kata kuncinya adalah mobil di parkiran D dan mobil di parkiran B. Mobil di parkiran D adalah negatif 114, sedangkan di B negatif 116. Berarti di tengah-tengah itu negatif 115 di parkiran C.
Berarti di situ setiap parkiran itu nanti selisihnya adalah 1 adik-adik. Nah, berarti untuk parkir G itu berapa adik-adik? Kita isi dengan mobil nomor berapa? Ya, betul. Mobil nomor negatif 111. Nah, kita parkirkan di sini. Terus karena tadi adalah langkahnya 1, berarti ke parkir F berapa adik-adik? Ya, betul. Negatif 112. Terus untuk parkir E berapa? Ya, mobil negatif 113. Terus untuk parkir C tadi berapa adik-adik? Masih ingat? Ya, mobil negatif 115. Nah, terus untuk yang terakhir di parkir A adalah mobil negatif 117. Nah, seperti itu adik-adik. Cukup mudah bukan mengurutkannya? Nah, sekarang adik-adik kita belajar tentang membandingkan bilangan bulat. Nah, bagaimana caranya adik-adik? Caranya adalah sama seperti tadi. Kita menggunakan garis bilangan adik-adik. Kita coba ya. Nah, di situ ada negatif 5, titik-titik, negatif 1. Nah, di situ lebih besar apa lebih kecil adik-adik? Nah, untuk lebih jelasnya adik-adik lihat di garis bilangannya ya. Nah, untuk negatif 5 itu dimiliki oleh anak sekolah yang bertopi ya. Anak sekolah yang bertopi. Negatif berarti ke arah kiri ya adik-adik. Ya toh, menghadap kiri. Nah, ini anak sekolahnya yang bertopi sudah menghadap kiri. Berapa langkah ke depan? 5 langkah. Kita coba ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini adik-adik ya. Di 5. Terus berikutnya untuk negatif 1 untuk anak sekolah yang tidak bertopi adik-adik. Nah, berarti berapa langkah? 1 langkah adik-adik. Nah, tadi yang bertopi itu posisinya ada di negatif 5 dan yang tidak bertopi ada di negatif 1. Berarti lebih kecil atau lebih besar adik-adik? Ingat tadi adik-adik, saat di depan tadi adalah bila mana pada garis bilangan arahnya ke kiri, nilai bilangan tersebut semakin kecil. Berarti untuk negatif 5, anak yang bertopi itu adalah semakin kecil dari negatif 1 untuk anak sekolah yang tidak bertopi. Nah, jadi nilainya adalah lebih kecil. Berikutnya adik-adik, yuk. Sekarang 3 titik-titik negatif 6. Ya, 3 titik-titik negatif 6. 3 itu dimiliki oleh anak sekolah yang tidak bertopi dan negatif 6 dimiliki oleh anak sekolah yang bertopi ya adik-adik. Nah, karena 3, ingat 3 tadi adalah ke kanan apa ke kiri? Ya, benar ya, ke kanan. Kalau ke kanan berarti anak yang tidak bertopi menghadap ke kanan adik-adik. Nah, udah benar ya, anak yang bertopi di atas itu menghadap ke kanan. Berapa langkah ke depan? 3 langkah. Ya, 1, 2, 3. Nah, hasilnya adalah di nomor 3 adik-adik. Nah, di nomor 3 ya. Terus untuk anak yang tidak bertopi adalah negatif 6. Kalau negatif tadi menghadapnya kemana? Ya betul, ke kiri. Nah, kalau ke kiri berapa langkah adik? 6 langkah. Kita mulai ya. Hitung bersama-sama. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Nah, di negatif 6. Terus ingat tadi adik-adik. Tadi pas di awal tadi, semakin ke kanan, tadi adalah semakin besar adik-adik. Berarti antara 3 positif dan negatif 6 besar mana? Ya, betul. Lebih besar 3. Jadi di sini adik-adik. Nah, lebih besar 3. Baik adik-adik, gimana
tentang tujuan pembelajaran yang keempat tadi? Cukup mudah bukan belajar matematikanya? Adik-adik, sekarang kita memasuki tujuan pembelajaran yang kelima. Itu apa adik-adik tadi? Betul, operasi hitung bilangan bulat. Nah, dalam operasi hitung bilangan bulat ini adik-adik, nanti adik-adik akan asik ini. Adik-adik bisa bergerak, maju, mundur, balik. Nah, dalam operasi hitung bilangan bulat, di sini ada kata kuncinya adik-adik. Nah, kata kuncinya apa adik-adik? Nih, perhatikan tampilan di sampingnya kakak ya. Nah, kata kuncinya adalah dalam operasi hitung penjumlahan berarti menghadap ke arah yang tetap adik-adik. Menghadap ke arah yang tetap. Terus, operasi hitung pengurangan berarti adik-adik harus balik arah. Ya, adik-adik harus balik arah. Berikutnya adalah bila mana tanda positif adik-adik, adik-adik harus maju ke depan. Ya, adik-adik harus maju kalau tanda positif. Dan kata kunci yang terakhir adalah kalau tanda negatif berarti adik-adik harus mundur. Nah, itu adik-adik kata kunci nanti dalam belajar tentang operasi hitung. Untuk lebih jelasnya adik-adik, mari kita perhatikan video berikut ini. Nah, sekarang adik-adik kita mencoba untuk operasi hitung penjumlahan bilangan bulat ya. Nah, nanti juga ada operasi hitung pengurangan bilangan bulat, tetapi kita sekarang mencoba operasi hitung penjumlahan dulu aja. Oke, baik. Kita mencoba 4 tambah 5. Caranya bagaimana adik-adik? Kita gunakan garis bilangan aja adik-adik. Nah, garis bilangan seperti yang ada di gambar, terus kita letakkan siswa. Nah, siswa di sini adik-adik, siswa di angka 0. Nah, setelah di angka 0, kita lihat adik-adik. Tadi ingat kata kuncinya. Ya, jangan lupa kata kuncinya. Ya. Kalau penjumlahan berarti menghadap ke arah yang sama. Pengurangan berbalik arah. Positif maju, negatif mundur. Gitu ya. Tuh. Nah, sekarang dilihat adik-adik. 4 di sini positif atau negatif? Positif ya. Nah, positif 4. Berarti kita harus maju 4 langkah. Nih, adik-adik. Nah, siswa maju 4 langkah ke kanan. 1 2 3 4. Nah, setelah maju 4 langkah, terus dilihat operasi hitung penjumlahan. Ingat tadi adik-adik, kalau penjumlahan itu berbalik atau menghadap arah yang sama? Ya, betul, menghadap arah yang sama. Berarti anak sekolah ini nggak berbalik arah ya, tetap menghadap ke arah yang sama. Terus dilihat, belakangnya lagi adalah 5. 5 itu positif atau negatif? Ya, betul, positif. Kalau positif tadi, maju atau mundur? Maju, ya, betul, maju. Maju berapa langkah? 5 langkah, kita hitung lagi. Nah, tadi di angka 4 ya, kita hitung 5 langkah. 1 2 3 4 5. Nah, 5 langkah. Ternyata ada di angka berapa, Dedek? 9. Berarti 4 tambah 5 hasilnya berapa, Adik-adik? 9. Nah, sekarang kita coba ya, Adik-adik ya. Negatif 3 ditambah negatif 4. Caranya sama, kita buat garis bilangan di sini ya. Garis bilangan seperti ini. Terus kita letakkan anak sekolah di 0. Gitu ya, anak sekolah di 0. Terus kita lihat bilangan yang awal berapa? Negatif 3. Ingat negatif tadi, maju apa mundur? Mundur. Ya, mundur berapa langkah? 3 langkah. Kita coba mundur 3 langkah. 1 2 3. Nah, hasilnya ada di negatif 3. Terus berikutnya adalah operasi hitungnya penjumlahan. Ingat penjumlahan tadi, berbalik arah atau menghadap ke arah yang sama. Ya, menghadap arah yang sama. Kalau menghadap arah yang sama bisa sudah. Di
situ anak sekolahnya tidak berbalik. Nah, terus lihat belakangnya lagi, adalah negatif 4. Tadi negatif, maju apa mundur? Mundur. Ya, mundur berapa langkah? 4 langkah. Kita coba hitung ya. Kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti anak sekolah ini sekarang terletak di bilangan berapa? Negatif 7. Berarti negatif 3 ditambah negatif 4 hasilnya berapa adik-adik? Ya, betul. Negatif 7. Nah, baik adik-adik, kita mencoba lagi ya. Soal berikutnya adalah negatif 3 ditambah 5. Ada berapa hasilnya? Nah, langkah pertama sama adik-adik. Adik-adik di rumah mencoba membuat garis bilangan ya. Nah, di sini adik-adik. Kita letakkan anak sekolah di bilangan 0. Terus dilihat di soal itu adalah angka yang awal negatif atau positif? Negatif kan? Kalau negatif tadi ingat kuncinya adalah mundur. Sudah kita mundur berapa langkah? 3 langkah. Hitung bersama-sama ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Nah, 3 langkah. Terus operasi hitungnya apa? Penjumlahan. Kalau penjumlahan tadi kata kuncinya adalah menghadap ke tempat yang sama, arah yang sama. Berarti tidak berbalik ya. Kalau tidak berbalik tetap. Terus lihat bilangan di belakang. Berapa? 5. 5 itu positif apa negatif? Positif. Nah, berarti kalau positif maju apa mundur? Maju ya. Maju berapa langkah? 5 langkah. Kita hitung bareng-bareng adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti tempat yang terakhir di angka berapa adik-adik? Di angka 2. Jadi negatif 3 ditambah 5 sama dengan 2. Itu adik-adik. Nah, sekarang kita coba lagi adik-adik. Bila mana kalau 6 ditambah negatif 3? Nah, ini positifnya ada di depan, negatifnya ada di belakang. Tetap sama, gunakan garis bilangan. Nah, letakkan siswa di 0. Nah, semua adik-adik mau mencoba di rumah boleh loh ya. Ya, jadi adik-adik posisinya di 0. Terus adik-adik lihat bilangan depan berapa? 6 ya. 6 positif atau negatif? Positif. Nah, kalau positif berarti maju. Berapa langkah? 6 langkah. Kita coba adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang adik-adik di posisi ke 6. Setelah adik-adik di posisi ke 6, lihat penjumlahan ya. Penjumlahan berarti arahnya tetap ya. Jadi adik-adik jangan berbalik, tetap. Terus bilangan belakangnya berapa? Negatif 3. Kalau negatif 3 berarti tadi maju mundur. Masih ingat nggak? Ya betul, mundur. Negatif itu mundur. Mundur berapa adik-adik? Mundur 3 langkah. Oke, adik-adik mundur 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, sekarang adik-adik di posisi berapa? Di posisi angka 3 atau bilangan 3. Berarti 6 tambah negatif 3 sama dengan 3 adik-adik. Nah, sekarang adik-adik kita ke pengurangan. Di pengurangan ini kita mencoba soal berikut ya. 7 dikurangi 2 sama dengan titik-titik. Langkah pertama sama adik-adik. Di awal tetap kita menggunakan garis bilangan. Nah, kita coba di 0 ya. Adik-adik posisikan di 0. Terus dilihat 7. 7 itu positif apa negatif? Ya, positif ya. Nah, positif berarti maju ya. Kalau maju berapa langkah? 7 langkah. Kita hitung bareng-bareng deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, adik-adik. Jadi adik-adik sekarang di posisi bilangan 7. Terus adik-adik, di situ adalah pengurangan ya. Kalau pengurangan tadi berarti kalian harus
berbalik arah. Nah, adik-adik berbalik arah. Ya, berbalik arah. Terus angka belakangnya berapa? 2. 2 itu positif apa negatif dulu? Positif. Berarti kalau positif adik-adik harus maju. Maju 2 langkah. 1, 2. Nah, sekarang posisi adik-adik di mana? Di 5. Berarti 7 kurangi 2 sama dengan 5. Itu ya adik-adik ya. 7 kurangi 2 sama dengan 5. Coba soal lagi adik-adik. Ya. 7 kurangi negatif 2 sama dengan titik-titik. Ya, kita gunakan bilangan yang sederhana dulu ya adik ya. Bilangan yang kecil aja. Jadi ini untuk memahamkan konsep adik-adik semuanya dulu. Baik, 7 kurangi negatif 2. Nah, kita letakkan anak sekolah di angka 0. Kalau adik-adik mau praktek silahkan ya di rumah, posisikan adik-adik angka 0. Terus ke positif 7, berarti ke arah kanan adik-adik. Ke arah kanan berarti 7 langkah. Yuk bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang letak adik-adik di angka 7. Terus pengurangan adik-adik. Kalau pengurangan tadi apa? Berbalik arah. Oke, berbalik arah adik-adik. Nah, kalau sudah berbalik arah, terus dilihat bilangan di belakang negatif 2. Negatif adik-adik. Muatannya negatif. Berarti apa? Mundur. Mundur berapa langkah? 2 langkah adik-adik. Nah, mundur 2 langkah. Berarti 1, 2. Nah, sekarang adik-adik di posisi 9. Berarti 7 kurangi negatif 2 hasilnya 9. Nah, mudah kan adik-adik ya? Terus lanjut ya. Negatif 3 dikurangi 5. Ada berapa adik-adik? Negatif 3 dikurangi 5. Kita buat garis bilangan adik-adik. Ya. Terus letakkan atau posisikan adik-adik di 0. Terus negatif 3. Negatif tadi mundur adik-adik. Mundur 3 langkah ke belakang. Namanya mundur ya ke belakang ya. Ya, 3 langkah ke belakang adik-adik. 1, 2, 3. Nah, posisi adik-adik sekarang di negatif 3. Sama tidak adik-adik dengan soal bilangan awalnya? Sama kan? Nah, terus berikutnya adalah pengurangan. Kalau pengurangan tadi apa Pak Adik? Berbalik atau mengarah ke arah yang sama? Ya, betul sekali. Berbalik. Berarti siswa ini harus berbalik atau adik-adik yang praktek harus berbalik. Nah, berbalik adik-adik. Nah, setelah berbalik, ini kita lihat bilangan belakangnya 5. 5 itu positif apa negatif? Positif, ya. Kalau positif berarti maju apa mundur? Maju, ya. Maju ke depan, ya. Betul ya. Kalau maju ke depan, maju mundur, ya. Jadi maju, ya. Maju berapa langkah? 5 langkah. Hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 langkah. Terus berarti sekarang adik-adik di angka berapa sekarang posisinya? Di angka negatif 8. Jadi negatif 3 dikurangi 5 sama dengan negatif 8 adik-adik. Nah, berikutnya adik-adik. Nah, ini yuk. Negatif 3 dikurangi negatif 5. Semua negatif kurangi negatif. Adik. Sama adik-adik kalau mau ikut di rumah boleh pakai lantai itu ya. Keramiknya itu dipakai ya, ditulisin nomor gitu untuk belajar. Nah, terus posisikan di 0. Nah, di 0 ya. 0. Setelah 0 terus negatif 3. Negatif 3 negatif berarti mundur ya adik-adik ya. Mundur 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, posisi adik di mana sekarang? Di negatif 3. Terus lihat operasi hitungnya adalah pengurangan. Kalau pengurangan berbalik atau tetap adik-adik? Berbalik ya. Nah, berbalik berarti berbalik. Nah, berbalik. Terus lihat bilangan
belakangnya negatif 5. Negatif ya, berarti kalau negatif maju mundur adik-adik. Mundur ya, mundur berapa langkah? 5 langkah. Yuk mundur 5 langkah. Kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berarti posisinya ada di mana sekarang? Di 2. Nah, jadi negatif 3 dikurangi negatif 5 sama dengan berapa adik-adik? 2. Nah, itu tadi adik-adik. Ya, mudah bukan ya? Nah, operasi hitung itu mudah ya. Kita tadi menggunakan bilangan yang sederhana dulu ya adik-adik, agar pemahaman atau konsepnya adik untuk operasi hitung bilangan bulat semakin matang seperti itu. Nah, itu tadi adik-adik pembelajaran kita pada hari ini. Ada 5 tujuan pembelajaran di materi bilangan bulat. Kakak yakin adik-adik pasti bisa. Ya, silakan adik-adik dipelajari lagi di rumah ya. Kalau mungkin ada kesulitan, adik-adik bisa putar ulang videonya kakak ini. Ya, baik adik-adik, di ujung pembelajaran hari ini, mari kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih adik-adik. Ada kurang dan lebihnya dari kakak, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kakak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.